Halo, assalamualaikum. Monggo kanca-kanca Jaki Utarja, Japiyun, HKS, Yair. Monggo bawa menawa intifa sedaya mawon monggo dipun midhangetaken. Matur suwun. Oke, para kanca-kanca nerusaken muqaddimah bagian yang kedua dari kitab Fathul Wahhab bisyarhi Manhajit Thullab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ai u'allifu tegese nyusun ingsun. Lafat bismillahirrahmanirrahim wal ismu utawi lafat al ismu iku mustaqun den cidak minas sumuwi saking lafat sumuwi. Wa huwa utawi sumu iku al-ulu luhur. Jadi berikutnya Imam Yahya Zakaria Al-Ansori mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maksudnya dengan menyusut kitab ini dan kata bismillah tersebut lafat al-ismu atau bismi, bi-ismi, baknya itu adalah bak huruf jar. Jadi lafat ismun mustaqun minas sumui. Jadi lafat ismun itu dari lafat sumu, sin, mim, dan wawu, yang berarti adalah keluhuran. Wallahu utawi lafat Allah iku alamun. Iku alamun jeneng, alam, ala dzati ing atase zat, bentuk al wajibil wujudi kang wajib wujude. Dan lafat Allah adalah sebuah nama yang di situ adalah sebuah zat yang harus diwajib atau yang wajib wujudnya. Jadi bismi dengan Allah. Yang berikutnya warrahmanur rahim utawi lafat ar-rahmanir rahim iku sifatani, sifat karone, musyabbihatani kang nyerupane karone, buniyata den bangun apa ar-rahman war-rahim lil mubalaghati krana tutu mubalaghah min rahuma saking lafat rahuma atau fi'il madhi rahuma. Dan selanjutnya ar-rahmanir rahim itu adalah dua sifat yang serupa, yang dibangun atau yang sudah terbangun dari segot mubalaghah yang asalnya adalah kata fi'il madhi berupa rohuma. Fi'il madhinya adalah rohuma. Warrahmanu utawi lafat ar-rahman iku abalahu luwe banget minar rohimi katimbang saking ar-rahim. Li anna ziyadatal bina'i krono sak temene tambahan jejenengan kalimat iku tadullu nuduhaken apa ziyadah ala ziyadatil makna ing atase tambahe makna, kama fi qata'a kaya ing dalem umpamane lafat qata'a wa qatta'a lan lafat qatta'a. Ar-Rahman itu lebih global daripada Ar-Rahim. Maksudnya skalanya lebih besar daripada Ar-Rahim. Li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Karena kalau ada kalimat atau lafat yang sudah ditambahi, maka makna tersebut juga akan bertambah. Seperti lafat koto'a. Koto'a itu artinya adalah putus. Dan ketika ditambahi qatto'a, ditambah dengan tasydid atau tad'if,
iku menjadi memutus-mutus, atau di dalam ilmu sorofnya itu adalah faedah takdir. Jadi putus berkali-kali, memutus-mutus. Qata'a putus, qata'a memutus-mutus. Wali qaulihim lan krana ucapane ulama salaf, rahmanud dunya, rupane lafat rahmanud dunya wal akhirah. Maksudnya welas ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Wa rahimul akhirati lan lafat rahimul akhirah, welas ing dalam akhirat bloko. Wakila lan den aturaken rahimud dunya rupane welas ing dalam dunya. Ulama salaf berpendapat bahwa lafat ar-Rahman itu adalah rahmanud dunya wal akhirah, atau kasih sayang terhadap manusia atau yang lain di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi kalau rahim itu hanya rahimul akhirah, jadi kasih sayang di akhirat. Kata rahim itu hanya di akhirat. Tapi ada yang mengatakan wakila rahimud dunya, ada yang mengatakan rahim itu hanya di dunia, tidak di akhirat. Oke. Yang selanjutnya alhamdulillah. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi, tetep kagungange Gusti Allah. Alladzi dzat hada kang nuduhaken sapa alladzi na ing kita. Aidalla tegese nuduhaken sapa alladzina ing kita. Lihadzat ta'lifi maring iki karangan. Wa ma kunna lan ora ana sapa ingsun iku linah tadia kok oleh pituduh ingsun laula an hadana lamun ora nuduhaken sapa Gusti Allah na ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah. Pertama, segala puji kepada bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita, saya, maksudnya adalah pengarang kitab ini, lihada ta'lif, jadi di dalam mengarang kitab ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Di seumpama kok Allah itu tidak memberi hidayah kepada saya, maka saya pun tidak akan mendapat hidayah. Jadi hidayah tersebut memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdu utawi lafat alhamdu iku lughatan ing dalam cara bahasa iku atsana'u makna ngelem, memuji, bil lisani kelawan lesan, alal jamili ing atase barang kang bagus, al ikhtiyari kang bangsa ikhtiar, ala jihati tabjili ing atase arah ngegungaken. Sawaun iku padha ta'allaqo berhubungan apa alhamdu utawa hamdalah bil fadhaili kelawan pira-pira nikmat kang ora mbrentek, kang ora merantak, am bil fawadili utawa ing dalem pira-pira nikmat kang mbrentek. Kata alhamdu itu adalah as-sana'u bil lisan, pujian dengan menggunakan lisan. Alal jamil ikhtiyari, kepada sesuatu yang sudah dianggap bagus secara ikhtiar. Jadi ketika kita memuji apapun yang kita anggap bagus, itu adalah sama dengan lafadz as-sana' bil lisan atau alhamdu. Dan pujian tersebut ala jihati tabjili, yaitu dengan tujuan mengagungkan. Baik itu mengagungkan secara nikmat-nikmat yang bisa untuk orang lain, ataupun nikmat-nikmat yang sifatnya adalah pribadi. Jadi fadhail itu adalah nikmat yang bisa fadhail itu adalah nikmat yang
hanya untuk diri sendiri, sedangkan fawadil itu adalah nikmat yang bisa atau yang orang lain juga mengalami. Wa urfan lan ing dalam cara umume iku fi'lun fi'il yumbiu, iku fi'lun agawe utawa penggawean yumbiu kang nyukulaken apa fi'lun ala ta'zimil mun'imi ing atase ngegungaken zat kang paring nikmat min haitsu annahu saking sekirane sak temene ta'zimul mun'im iku mun'imun zat kang paring nikmat alal hamidi ing atase wong kang muji au ghairihi utawa liyane hamid. Dan secara umum yang dimaksud dengan alhamdu atau pujian itu adalah sebuah perbuatan yang muncul karena mengagungkan seseorang yang memberikan nikmat kepada kita. Dengan ukuran dari segi orang yang memberikan nikmat itu kepada orang yang memuji ataupun yang lain. Di sebuah perbuatan mengagungkan kepada orang yang memberi nikmat. Wa betada'tu lan ngawiti ingsun bil basmalati kelawan basmalah walhamdalati lan hamdalah iktidaan krana manut bil kitabi kelawan kitab al-azizi kang mulya, maksudnya adalah Al-Qur'an. Kenapa Kiai Musonef ini ketika mengawali mengarang kitab dengan membaca hamdalah dengan basmalah, ini adalah iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu diawali dengan basmalah dan hamdalah. Wa amalan lan krana ngamalaken bi khobarin kelawan hadis kullu amrin dzibalin la yubtada'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin utawi saben-saben perkara dzibalin kang duweni tingkah bagus la yubtada'u kang ora den kawiti fihi ing dalem dzibalin utawa kulli amrin bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam siji riwayat bilhamdulillah kelawan lafat alhamdulillah. Fahuwa utawi kulli amrin dzibalin iku ajdamu putus barokai ai maktuul barokati tegese den pegot barokai. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan liyane Imam Abu Dawud, wa hasana lan milang-milang hasan atau menganggap hadis tersebut adalah hasan hu ing hadis sapa Ibnu Shalah, Syekh Ibnu Shalah wa ghairuhu lan liyane Ibnu Shalah. Yang kedua, kenapa Kiai Musonef mengarang tersebut diawali dengan basmalah dan hamdalah? Karena mengikuti hadis Nabi yang berbunyi kulli amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa fi riwayatin bilhamdulillah fahuwa ajdam. Karena segala sesuatu atau sesuatu yang mempunyai kebaikan itu kalau tidak diawali dengan bismillah, ada yang dalam satu riwayat yang lain dengan alhamdulillah, maka maktuul barokah atau ajdam, maka akan sedikit barokahnya atau barokahnya akan terputus. Maka dari itu Kiai Musonef memulai kitab tersebut dengan membaca basmalah dan hamdalah. Wa jama'tu lan ngumpulaken ingsun bainal ibtida'aini kalau ing dalem antarane kawitan loro
amalan krana ngelakoni ngamalaken bir riwayataini kelawan riwayat loro. Dan kata Kiai Musonef, saya mengumpulkan dua awalan tersebut, maksudnya adalah hamdalah dan basmalah, itu adalah berpegang atau mengamalkan hadis dengan dua riwayat tersebut. Wa isyaratan lan krana aweh weruh ila annahu maring sak temene kelakuan iku la tu'aridu ora perlawanan bainahuma ing dalem antarane ibtidaaini. Dan alasan berikutnya karena itu adalah isyarah bahwa kedua-duanya hamdalah dan basmalah itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan dalam artian kedua-duanya adalah menjadi awalan di dalam Al-Quran dan menjadi indikator atau indikasi bahwa kulli amrin dzibalin dan sebagainya tadi, bahwa sesuatu yang diawali dengan basmalah dan hamdalah itu kalau tidak diawali maka tidak bisa barokah. Idzil ibtida'u utawi gawe kawitan iku hakikiyun ana kalane hakiki wa idhofiyun lan idhofi. Fal hakiki monggo utawi kang bangsa hakiki iku hasola hasil opo hakiki bil basmalati kelawan basmalah. Wal idhofatu utawi idhofi iku hasola hasil opo idhofi bil hamdalati kelawan hamdalah. Bahasa ibtida atau mengawali itu ada yang hakiki atau yang sebenarnya memang benar-benar ibtida, dan ada yang tidak ibtida tapi dijadikan ibtida, itu namanya idhofi, atau orang tersebut mengikuti ibtida. Katakanlah seperti basmalah. Basmalah itu jelas bahwa basmalah itu menjadi awalan Al-Quran dengan di dalam surat Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi setelah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Fatihah itu ada hamdalah, dan hamdalah itu mengikuti bismillah. Maka yang basmalah itu adalah secara hakiki menjadi permulaan, akan tetapi yang hamdalah itu secara idhofi juga menjadi permulaan karena ikut Bismillahirrahmanirrahim. Itu bahasa, ada yang hakiki, ada yang idhofi. Yang selanjutnya, wa qaddamtu lan dhisikaken ingsun al basmalah ta ing basmalah amalan krana ngamalaken bil kitab kelawan kitab Al-Qur'an wal ijma'ilan ulamae lan sepakate ulama atau ijma'. Dan beliau Imam Zakaria Al-Ansori mengikuti atau mendahulukan basmalah karena pertama adalah dalilnya Al-Quran, dan yang kedua adalah ijma', karena budaya ulama-ulama dalam mengarang itu dengan basmalah dan hamdalah. Walhamdu utawi alhamdu iku mukhtasun dan tertentokaken billahi ing Gusti Allah Ta'ala. Kama afadat kaya oleh awe faedah hu ing ma apa al jumlah tu jumlah. Jumlah itu sebuah rangkaian lafadz atau rangkaian kata yang sudah mempunyai arti. Sawaun iku podo aju ilat ono to den dadeaken opo al lafadz al fihi ing dalam alhamdu lil istighraqi krana faedah istighraq. Istighraq itu menghabiskan
aulil jinsi utawa faedah jenis, ya, jenis. Aulil ahdi utawa faedah ahdi. Ahdi itu adalah sebuah masa. Jadi bahasa alhamdu atau pujian yang menggunakan alhamdu itu ada tertentu atau khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam jumlah, baik itu faedah istighraq atau jenis atau al-ahdi. Semoga memberikan manfaat. Kalau kurang jelas bisa dicari di kitabnya sendiri. Kalau ada kesalahan mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kanca-kanca JAG pun supe di subscribe bolone dhewe saking JAG Kutarjo.